Di season 2 episode keempat, terlihat seseorang yang membuka pintu, dan dia berkata, "Kamu kelihatan sengsara hari ini. Ini dia. Ini adalah semua materi yang kamu lewatkan. Oh iya, tentang Takagi, gurulah yang bertanggung jawab hari ini. Dan saat Wantabe sedang kacau, kamu harusnya melihat muka sensei. Kamu seharusnya tidak terkurung di sini selamanya." Setelah itu terlihat Rudy yang terbangun dari tidurnya. Dalam hati dia berkata, "Apa itu mimpi? Mimpi yang mengerikan." Di sisi lain, terlihat seseorang yang akan menuju ke tempat tinggal Rudy. Jadi, Eris dan Richard membiarkanku sendirian karena perhatian denganku. Aku berterima kasih untuk itu. Dalam hati Rudy. Terlihat seseorang dengan kedua tangan yang diperban ingin membuka pintu. Dalam hati dia berkata, "Badanku terasa sangat berat. Aku ingin terus berbaring di sini seperti ini tanpa perlu menggerakkan badanku." Terlihat seorang pelayan yang masuk ke dalam kamar Rudy. Dia berkata, "Aku masuk, Nak. Ini waktunya untuk makan. Dua orang yang bersamamu bilang padaku untuk merawatmu dengan lembut. Tapi kami tidak bisa membersihkan kamar itu kalau kau masih ada di dalam. Selain itu, kau punya tamu." Terlihat seseorang dengan wajah pucat yang menyapa Rudy. "Yo, Rudy." Ternyata dia adalah Paul, ayah Rudy. Pelayan menghidangkan makanan. Lalu, Rudy disapa oleh ayahnya. Sesaat setelah itu, Rudy bertanya, "Kenapa kau datang ke sini?" "Aku datang untuk minta maaf mengenai yang kemarin," sahut Paul. "Ah, tidak perlu meminta maaf atau apapun," jawab Rudy. Setelah memikirkannya dengan tenang, aku akhirnya paham. "Kamu sudah mencari keluarga kita dengan mati-matian kan, Ayah? Dan melakukannya selama 2 tahun. Aku tidak bisa membayangkan betapa khawatirnya dirimu." "Tidak, Rudy. Harusnya aku yang minta maaf," kata Paul. Paul tertunduk. Lalu dalam hati Rudy ia berkata, "Aku tidak bisa melanjutkan percakapan ini setelah semua. Bagaimana cara kami berbicara di masa lalu? Itu benar. Kami bercanda seperti bersama dengan teman." Lalu, dalam hati Rudy ia berkata, "Tenggorokanku mengering. Bahkan berbicara saja membuatku lelah. Perutku sakit. Apa yang harus kukatakan? Atau akankah Paul memulai sebuah topik untukku? Ini sakit. Rasanya mengerikan. Kalau ini akan menjadi sesulit ini." "Cukup," kata pelayan sambil mengantarkan minuman. "Ini ada di rumah." "Terima kasih banyak," sahut Rudy. Lalu pelayan berkata, "Hei Nak, aku tidak tahu rincinya seperti apa. Tapi paling tidak kamu harus melihat wajahnya." Rudy terbelalak kaget ketika melihat wajah Paul. Lalu Paul memanggil Rudy. Setelah itu Rudy bertanya, "Ada apa dengan ekspresi itu?" "Kalau kau bertanya padaku, aku juga tidak begitu tahu," sahut Paul. "Apa dia tidak minum hari ini? Apa dia sedang lapar? Dia kelihatan menderita. Pipinya kempes. Dia terlihat seperti orang yang berbeda. Tapi ada apa dengan ekspresi itu? Aku pikir aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya." Dalam hati Rudy. Lalu dia teringat akan sesuatu dan ia bertanya, "Hei, apa menurutmu kau bisa terus seperti ini?"
Kalau begitu, tidakkah kamu berpikir kalau kamu seharusnya pergi ke sekolah besok? Kau benar orang yang tidak peka. Kau harusnya tahu apa yang akan terjadi padaku kalau aku pergi. Tidak mungkin aku bisa pergi ke tempat seperti sekolah. Seseorang sepertimu bahkan tidak kuanggap sebagai teman atau apapun. Jangan pernah datang ke sini lagi. Teringat ingatan masa lalu seorang Rudi. Aku melakukan kesalahan kepada salah satu temanku yang mengunjungiku karena khawatir. Saat aku pertama kalinya menarik diri dari masyarakat. Aku pikir aku akan meminta maaf padanya saat dia datang lagi di lain hari. Namun, dia tidak datang lagi. Karena harga diriku yang terlalu tinggi, aku tidak bisa pergi dan minta maaf padanya. Sehingga hari-hari pun berlalu, dan aku terus berputar dalam kebimbangan. Saat aku gelisah dan tidak sabar, dan dalam keadaanku yang tidak stabil secara emosional. Ekspresi yang ada di wajahku sama dengan yang ada di wajah Paul saat ini, kata Rudi dalam hati. Tidak, itu tidak benar. Paul berbeda dari diriku. Paul datang untuk minta maaf padaku. Aku tidak bisa menemui temanku untuk meminta maaf saat itu. Dan dengan begitu, persahabatanku dengannya terputus saat itu juga. Apa aku akan mengulangi kesalahan yang sama yang aku buat pada saat itu? Sesaat setelah ia berbicara di hatinya, lalu Rudi memanggil Paul. Ayah, aku punya sebuah saran. Apa itu? Tanya Paul. Ayah, mari lupakan kejadian yang pernah terjadi kemarin. Apa yang kau katakan, Rudi? Perdebatan kemarin antara kita tidak pernah terjadi. Mari jadikan saat ini sebagai saat-saat di mana kita bersatu kembali sebagai ayah dan anak setelah beberapa tahun. Akankah kita setuju dengan itu? Tanya Rudi. Ayolah ayah, berdiri, rentangkan tanganmu. Baiklah, sahut Paul. Aku merindukanmu ayah, kata Rudi sambil memeluk Paul. Ayah, Rudi. Lalu dalam hati Rudi ia berkata, semua ini pasti sulit untukmu. Kau terlihat sedikit lebih kecil dan ringan daripada sebelumnya. Lalu Rudi berkata kepada Paul, Ayah, pasti ada sesuatu yang ingin kamu katakan pada anakmu yang akhirnya bisa bertemu kembali setelah sekian lamanya, kan? Lalu Paul berkata, aku sangat rindu padamu juga. Aku ingin bertemu denganmu lagi. Aku sangat-sangat rindu padamu, Rudi. Aku tidak bisa menemukan siapapun sepanjang waktu. Aku pikir kalian semua sudah mati, kata Paul sambil menangis. Maafkan aku, Rudi. Aku minta maaf. Kamu telah tumbuh begitu besar. Bahkan, meski kamu begitu ringan dan begitu kecil, kamu hidup, Rudi. Kamu masih hidup. Kamu harusnya menghubungiku. Maafkan aku, sahut Rudi. Lalu, Paul berkata, maafkan aku, Rudi. Aku mengatakan hal yang mengerikan. Aku sudah gagal sebagai seorang ayah. Maafkan aku. Lalu Rudi menjawab, tidak masalah. Harusnya aku yang meminta maaf. Aku senang, sangat senang, kata Rudi kepada Paul sambil meneteskan air mata. Aku khawatir. Aku selalu saja kehilangan banyak hal. Hal-hal yang telah hilang, aku tidak pernah sanggup untuk mengembalikannya, kata Rudi sambil menangis. Aku tidak ingin kehilangan hubunganku dengan ayahku. Aku benar-benar tidak tahu kalau aku bisa melakukannya.
Aku sangat senang, karena saat ini aku tidak kehilangan dirimu. Tangis Rudy pecah sambil memeluk Paul. Maafkan aku, Ayah. Harusnya aku yang meminta maaf. Maafkan aku juga, sahut Paul. Di scan kali ini berada di benua iblis desa dari suku Migurt. Terlihat seseorang yang memanggil Ibu Roxy. Rokari, Rokari, datanglah ke pintu masuk sekarang juga. Cepatlah. Lalu Ibu Roxy terharu sambil menutup wajahnya. Roxy, kata Ibu Rokari. Roxy, kata Ibu Roxy. Roxy, kata Ibu Roxy. Lama tidak berjumpa, Ayah, Ibu, sahut Roxy. Ah, Roxy, selamat datang kembali, kata Ibu Roxy. Benar juga, Roxy. Sekitar 1 tahun yang lalu Ayah Roxy menceritakan semua yang terjadi pada saat 1 tahun yang lalu, di mana Rudy waktu itu bertemu Ayah Roxy. Setelah itu, terlihat Elin yang berkata kepada Roxy, "Astaga, kelihatannya kamu sudah melewatkannya. Jadi orang yang kamu cari adalah Rudy." "Iya," jawab Roxy. "Aku sudah berpikir, ini aneh sekali, karena saat kami sedang dalam perjalanan ke utara, kami terus mendengar tentang Ditjen palsu dan penampakan Rudy." Lalu Tarhan menyaut, dengan kata lain, pemimpin dari Ditjen palsu adalah sudah pasti Rudy, jawab Roxy. "Ayah, katakan padaku tentang orang yang bersama Rudy," tanya Roxy kepada ayahnya. Lalu ayahnya menjawab, "Aku cukup yakin kalau itu adalah seorang gadis manusia berambut merah dan seorang anggota suku Supart yang bertindak sebagai pendampingnya." "Dengan Supart? Maksud ayah si kejam?" tanya Roxy. "Iya, tapi dia terlihat seperti orang yang dapat diandalkan dan menyukai anak-anak. Kamu tahu?" "Kamu sedang gemetar, Roxy. Kamu tidak berubah setelah sekian lama," kata ayah Roxy. Lalu, di scan kali ini terlihat masa lalu Roxy. Ayahnya berkata kepada Roxy, "Hei Roxy, kalau kamu meninggalkan desa sendirian, Supart akan datang dan memakanmu. Kalau kamu tidak segera tidur, Supart akan datang dan memakanmu. Kalau kamu menikahi seseorang selain papa, Supart akan datang memakanmu." Setelah itu, terlihat Ibu Roxy yang berkata, "Kamu selalu saja ngompol di tempat tidurmu saat ayahmu itu berbicara padamu tentang Supart. Meski begitu, sangat disesalkan bukan? Karena kamu mengkhawatirkan seseorang yang sangat ingin kamu temui, Rudy tercintamu." Tercinta? Apa kalian berdua punya hubungan yang seperti itu?" tanya Ibu Roxy. "Kapan kamu jadi dewasa begini tanpa sepengetahuan ibu? Seperti yang aku katakan, ini tidak seperti itu, Ibu," jawab Roxy. Lalu ayah Roxy berkata kepada Ibu Roxy, "Aku pikir kita berbicara terlalu banyak, Roxy." Lalu ayah Roxy berkata kepada Roxy, "Aku pikir kita berbicara terlalu banyak. Cepatlah pergi dan buatkan beberapa teh."
Roxy, kalian beristirahatlah sebentar. Aku sempat berpikir bahwa alasan kenapa kamu tidak ingin kembali ke kampung halamanmu karena kamu tidak akur dengan mereka. Kamu memiliki orang tua yang baik, bukan? Tanya Elin kepada Roxy. Aku terlahir tanpa memiliki kemampuan suku Mikurd, yaitu menggunakan telepati. Jadi itu alasan kenapa desa ini sangat tenang. Iya, meski orang tuaku menggunakan kata-kata saat bersama denganku, mereka bicara satu sama lain menggunakan telepati saat mereka sedang bersama. Sehingga aku tidak pernah sanggup untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Dari waktu ke waktu, aku sudah tidak bisa lagi menahan perasaan terasingkan yang tidak bisa terlukiskan ini, dan aku diam-diam meninggalkan desa. Bagaimanapun juga, keluarga bukanlah sesuatu yang selalu bisa kamu ungkapkan ke dalam kata-kata saja. Elin, Tarhan, rencana berubah. Kita akan tunda pencarian Rudy dan pergi ke barat laut untuk mencari Zenith dan yang lainnya yang masih hilang. Barat laut berlawanan arah dengan kelompok Rudy. Apakah tidak apa-apa tidak bertemu dengan anak didikmu? Tanya Tarhan. Tidak apa-apa, jawab Roxy. Meski aku ingin bertemu dengan muridku yang paling imut, belum sempat Roxy berbicara sampai selesai, Elin langsung menjawab, di sana ada bocah nakal yang tidak jujur dengan perasaannya. Lalu Ibu Elin berkata, bagus sekali, tempat ini jadi lebih hidup saat ada Roxy. Di scan kali ini, terlihat seorang putri yang lagi mandi. Dan dia ternyata adalah Putri Ariel. Putri Ariel berkata kepada Fit, aku berandai-andai, apakah teman sejati itu? Bagiku, teman sejati adalah mereka yang tetap membantuku tanpa memperdulikan bahayanya. Bagaimana menurutmu, Fit? Tanya Putri Ariel kepada Fit. Setelah itu, Putri Ariel berkata, baiklah Luke, apa jadwal untuk hari ini? Acara upacara dan pesta nanti malam untuk memperingati hari ulang tahun berdirinya negara. Ini adalah pidato untuk acara upacara untuk kamu periksa. Kata Luke sambil menyodorkan sebuah kertas. Aku ingin berbicara kepada rakyat dengan suaraku sendiri. Kalau begitu, mari kita pergi, Luke, Fit. Jawab Luke dan Fit. Sesuai perintahmu, Tuan kami, Ariel Anemoy Asura Sama. Raja kita didampingi oleh kesatria gagah berani, mengalahkan Raja Iblis dan memberikan kemenangan dan kesejahteraan untuk kita. Semoga kerajaan Asura kekal selamanya. Kita mengambil kembali tanah kita tercinta. Istana kerajaan kita yang mulia dan rakyat kita tersenyum satu sama lain pada lautan gandum. Semoga kerajaan Asura kekal selamanya. Terlihat Ariel yang sedang bernyanyi. Putri kedua dari kerajaan Asura, yang mulia Ariel Anemoy Asura telah hadir. Lalu terlihat trompet yang berbunyi. Dan seluruh rakyat pun heboh dengan kedatangan Putri Ariel. Penduduk negara Asura yang tercinta, saya sungguh-sungguh berterima kasih kepada kalian karena telah berkumpul di sini. Saya benar-benar bersuka cita karena dapat melihat wajah-wajah yang penuh kebahagiaan di hari ini, hari ulang tahun negara kita. Lalu, ada seorang rakyat yang berkata, Ariel sama, tetap cantik seperti biasanya, dan suara merdunya benar-benar mempesona kita. Panjang umur Ariel sama, panjang umur negara Asura. Lalu Putri Ariel melambaikan tangannya. Yang mulia Ariel, itu adalah performa berkualitas yang memenuhi ekspektasi penonton. Terlihat kakak Ariel. Lalu Ariel bertanya,
Apakah kakak juga akan berbicara kepada rakyat? Tidak mungkin, aku tidak akan merendahkan diriku untuk para bangsawan, terlebih lagi untuk orang biasa. Tidak sepertimu, jawab kakak Ariel. Itu karena aku percaya bahwa rakyat adalah harta sesungguhnya negara ini. Dengan menggoda rakyat, apakah kamu sudah memiliki pada Sudah kuduga, berbeda dengan anak seorang selir sepertiku. Bangsawan yang merupakan anak dari seorang ratu berbicara dengan cara yang berbeda. Dengan menggoda rakyat, apakah kamu memiliki kerajaan Ariel? Bagiku, untuk memiliki rencana seperti itu, aku hanyalah pewaris tahta ketiga. Kamu tahu, aku tidak sebanding denganmu yang merupakan pewaris pertama, sahut Putri Ariel. Lalu kakaknya menjawab, apakah begitu? Bila begitu, apa tujuanmu menjadikan seseorang dengan latar yang tidak jelas sepertinya penyihir penjagamu? Maafkan aku, Kak. Aku harus memulai persiapan untuk pesta nanti malam. Kalau begitu, saya permisi, Kakak, sahut Putri Ariel. Bagaimana menurutmu? Ariel sama tetap cantik seperti biasanya. Aku tidak berbicara mengenai itu, tapi mengenai bocah itu, kata kakak Ariel. Ah, bocah peri itu. Dia mewarisi posisi penyihir penjaga yang meninggal. Aku dengar dia dapat menggunakan sihir tanpa membaca mantra, meskipun dia masih Buddha. Dia biasanya tidak berbicara di depan orang lain, maka dari itu dia dikenal sebagai Fit, si diam. Ini akan lebih susah apabila dia tidak berbicara. Aku berharap bisa menggunakannya untuk menjatuhkan Ariel, kata kakak Ariel. Peri yang diam, bukankah itu sangat menawan yang mulia? Sangat jarang bagimu memanggil orang lain menawan, mengingat kamu hanya memperhatikan gadis muda. Anda sangat kurang pengalaman yang mulia. Aku sangat merasakannya tadi, aura gadis muda dari penyihir pelindung tadi. Selain itu, sudah merupakan sebuah kebiasaan bila kesatria dan penyihir pelindung dipilih oleh bangsawan seperti kita. Apabila ini dilanggar, maka seorang bangsawan seperti Ariel akan bertingkah menarik. Kalau begitu, marilah kita menelusuri mengenai masalah itu, sahut kakak Ariel. Ariel sama, aku harap semuanya baik-baik saja. Kualitas dari anggur yang diproduksi di teritoriku sangatlah baik tahun ini. Oh, bagus sekali, sahut Ariel. Tentu, kualitas dari anggur kami tidak akan kalah dengan itu. Omong-omong, sepertinya kamu menyanyikan lagu kebangsaan pada saat upacara tadi. Aku harap kamu bisa menyanyi di depan kita juga. Kamu memujiku, suaraku tidak seberapa bagus kok, kata Ariel. Fit, kamu bergoyang. Itu mungkin karena aku kelelahan berdiri terlalu lama. Tahan itu, kata Luke kepada Fit. Oh my, bukankah itu Luke? Wah, Anda tetap cantik seperti biasanya, Nona Hermes. Oh, Luke, apakah ayahmu Philemon Oh, Luke, apakah ayahmu sehat-sehat saja? Ya. Aku akan meninggalkan posku sebentar, tetaplah waspada, kata Luke kepada Fit. Lalu, terlihat seseorang yang menjatuhkan minuman kepada Fit. Kia! Fit kaget. Maafkan aku, kamu adalah penyihir pelindung Ariel kan? Mari ku bantu,
kata seseorang yang menjatuhkan minuman tadi. Tidak, aku yang seharusnya minta maaf. Ini adalah tangan yang sangat halus. Mempertimbangkan teriakanmu barusan, hampir seperti kamu adalah seorang perempuan. Itu benar, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bolehkah kita memperkenalkanmu di depan semuanya? Apa? Aku dengar bahwa penyihir pelindung yang baru tidak diketahui latar belakangnya. Tapi apakah mereka akan memperkenalkannya di sini sekarang? Ariel juga akan menampilkan sesuatu yang elegan. Kita harus duduk di tempat yang terbaik. Aku juga. Itu adalah para bangsawan. Tetap saja agak mengecewakan apabila baju yang digunakan untuk perkenalan rusak. Saya telah mempersiapkan sebuah ruangan. Anda dapat menggunakannya untuk mengganti pakaian apabila berkenan. Baiklah, sangat baik. Maukah Anda menemaniku, penyihir pelindung? Ada apa? Tentu saja tidak perlu malu. Ada apa? Tentu saja tidak perlu malu kan sebagai sesama pria. Tunggu. Istana kerajaan kita yang mulia dan rakyat kita tersenyum satu sama lain pada lautan gandum. Marilah angkat gelasmu, penuhi hingga penuh dengan anggur dan marilah bersulang. Semoga kerajaan Asura kekal selamanya. Seketika langsung hening. Ini karena ada yang memintaku menyanyi tadi. Apakah sesuai dengan selera Anda juga, Tuan Carlo? Nampaknya semuanya sangat penasaran dengan asal-usul Fit. Maka dari itu, aku tidak dapat terus diam. Fit memiliki ikatan dengan Gairat. Apa? Gairat yang itu? Iya. Fit dulunya adalah seorang guru untuk salah seorang anggota Gairat. Untuk menjadi guru di usia yang sangat muda itu, iya benar, aku dulu pernah mendengar sesuatu yang seperti itu, bahwa raja terdahulunya, Vitoa, Raja Sauros Bores, memiliki cucu yang sangat liar, yang dapat berubah menjadi wanita yang baik dengan pengajaran guru tertentu. Apa mungkin gurunya adalah si jenius Fit? Iya, maka dari itu, tidak ada masalah kan bila aku mau Fit untuk berada di sisiku, benar kan? Look, Fit, aku lelah hari ini. Mari kita undur diri. Kalau begitu, semuanya nikmati malam ini. Saya permisi. Tentu saja kepintaran Ariel menyelamatkan hari ini. Aku sudah bilang untuk tidak lengah, kata Luke kepada Fit. Sudah, tidak apa-apa Luke. Tapi pesta malam ini memang agak membosankan. Jadi memang bagus bahwa kita pergi lebih cepat. Selain itu, dengan ini kita akan dapat membuat kakak kebingungan. Tidakkah kamu juga berpikir demikian, Fit? Ariel, aku sangat berterima kasih atas apa yang baru saja kamu lakukan. Sudah, tidak apa-apa, Fit. Lagi pula, kamu adalah penyelamatku. Penyelamat? Tapi kamu tidak ingat apapun kan? Tidak apa-apa, Fit. Kamu adalah korban. Tidak apa-apa, Fit. Kamu adalah korban dari kecelakaan teleportasi di Vitoa. Secara kebetulan kamu muncul di kastil ini. Secara kebetulan juga, iblis-iblis muncul di depan kita semua dan kamu yang mengalahkan mereka. Seperti kamu mengalami lupa ingatan sebagai akibatnya. Tapi tidak apa-apa, aku dan Luke akan melindungimu. Selain itu, kita adalah teman, bukan? Bukankah demikian? Lalu, seketika, Fit teringat akan Rudy di masa lalu yang mengajak ia berkenalan.
dan mengajak dia menjadi temannya. Aku berterima kasih pada kebaikan hatimu yang kamu tunjukkan padaku, kepada seseorang yang tidak kamu ketahui sepertiku. Itu tidak masalah, Fit. Aku bersumpah akan selalu setia padamu, sekarang dan selamanya, Ariel. Jadi begitu. Jadi anak muda itu mungkin adalah anak buah dari Saurus Boreas. Dalam kata lain, antara anak muda itu datang dari Vitoa atau tidak, bukanlah sesuatu yang dapat kita pastikan, mengingat Saurus sudah mati. Mari kita lihat bagaimana situasinya nanti. Apabila Ariel sama terlihat akan melakukan hal-hal yang mencurigakan, hanya ada satu hal yang akan kita lakukan. Kira-kira apa itu? Tanya kakak Ariel. Apabila dia mencoba-coba untuk mengganggumu mewarisi tahta yang mulia, pelindungmu Darius akan segera mengirim pembunuh bayaran. Dipercepat atau enggak akan visit site-mu lagi. Hei, jangan bercanda. Kau pikir para staf nggak punya kesibukan? Kau pikir kami budak kamu apa? Jangan tarik-tarik pakaianku. Oke, maafkan aku. Tenanglah. Aku akan like dan komen agar para staf bersemangat. Dan ini adalah episode akhir dari season 2, episode 5 atau episode 15. Jangan lupa untuk kalian semua selalu ngedukung aku dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Untuk video terbaru akan aku upload setiap hari. Jadi jangan lupa untuk selalu ngedukung aku dengan subscribe channel ini ya. Like, share, dan komen yang membangun juga. Thanks for watching. See you.